Cerita rakyat Sumatera Barat berjudul Bujang Paman. Alkisah di negeri Koto Anau, memerintahlah seorang raja bernama Raja Aniayo. Sang raja terkenal memiliki perangai buruk. Sang raja juga terkenal gemar berjudi. Jangankan kepada rakyatnya, terhadap keluarga sendiri pun Raja Aniayo tegah berlaku kejam. Raja Aniayo memiliki seorang istri bernama Putih Bungsu. Kebetulan Putih Bungsu memiliki 6 saudara. Namun ke-6 saudara Putih Bungsu telah lama merantau. Ke-6 saudara Putih Bungsu memiliki usaha cukup berhasil. Mengetahui ke-6 kakak Putih Bungsu memiliki harta banyak, Raja Aniayo berusaha menguasai harta mereka. Ia kemudian memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk meracuni ke-6 kakak istrinya sendiri. Tentunya hal ini tanpa sepengetahuan oleh Putih Bungsu. Setelah ke-6 kakak Putih Bungsu meninggal, seluruh hartanya diwariskan kepada Putih Bungsu. Sejak itu Raja Aniayo sering meminta harta pada istrinya. Harta tersebut ia gunakan untuk berjudi. Harta yang ia minta selalu habis semua di meja judi. Raja Aniayo terus-menerus meminta harta Putih Bungsu sampai suatu ketika harta pemilik Putih Bungsu telah habis. Semua hartaku telah habis, semuanya telah kuberikan padamu, kata Putih Bungsu. Raja Aniayo sangat marah pada Putih Bungsu karena sudah tidak bisa memberikan harta, mereka sudah tidak bisa memberikan manfaat. Raja Aniayo kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk membuang Putih Bungsu ke hutan. Kelahiran Bujang Paman. Putih Bungsu merasa sedih dengan tingkah laku suaminya. Saat dibuang ke hutan, ia tengah mengandung. Di tengah hutan, Putih Bungsu hidup sendiri. Ia terpaksa memakan buah-buahan, umbi, dan dedaunan yang ia dapatkan di hutan. Saat melahirkan, ia berjuang sendirian tanpa bantuan siapapun. Setelah melewati penderitaan, Putih Bungsu akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut ia beri nama Bujang Paman. Kehadiran Putih Bungsu beserta anaknya di hutan mengundang perhatian hewan-hewan di hutan. Hewan-hewan tersebut sering mencarikan makanan bagi Putih Bungsu dan anaknya. Para binatang hutan menjadi sahabat Bujang Paman. Mereka mengajari Bujang cara-cara memanjat, memilih buah dan umbi yang bisa dimakan. Setelah Bujang beranjak remaja, ibunya kemudian menceritakan siapa mereka, juga siapa ayahnya. Mendengar cerita ibunya, Bujang Paman menyatakan keinginannya untuk merantau untuk mencari pengalaman hidup. Bujang juga mengatakan ia ingin mencari ayahnya, bertemu Mande Rubia. Bujang Paman kemudian pergi keluar dari hutan yang merantau sampai akhirnya ia tiba di sebuah pondok. Pemilik pondok tersebut bernama Mande Rubia. Bujang kemudian menceritakan perihal diri dan ibunya. Mande Rubia kemudian mempersilahkan Bujang beserta ibunya untuk tinggal di rumahnya. Selama tinggal bersama Mande Rubia, Bujang bertugas mengembalakan sapi-sapi milik Mande Rubia. Setelah sekian lama tinggal bersama Mande Rubia, Bujang merasa belum puas dengan pengalaman hidupnya. Ia ingin kembali merantau. Ia kemudian berpamitan pada ibunya juga Mande Rubia untuk pergi ke desa. Ia kemudian pergi merantau mencari perkampungan ramai penduduk. Tibalah ia di suatu daerah bernama Muaro Pane. Ia memutuskan untuk tinggal di daerah tersebut beberapa lama. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bujang berdagang keliling dari kampung ke kampung. Di Muaro Pane, Bujang Paman berkenalan dengan seorang perempuan kaya raya bernama Putih Reno Ali. Putih Reno Ali mengagumi kejujuran Bujang Paman. Ia kemudian memberikan hartanya untuk digunakan sebagai modal berdagang Bujang Paman. Dengan modal dari Putih Reno Ali, Bujang Paman kemudian pergi ke Solok untuk membeli barang dagangan. Bertemu Raja Aniayo. Sesampai di Solok, Bujang kemudian berkeliling mencari barang dagangan untuk ia jual kembali ke Muaro Pane. Tapi belum sempat mencari barang dagangan, ia dicegat oleh Raja Aniayo yang merupakan ayahnya sendiri. Raja Aniayo memerintahkan prajuritnya untuk merampas semua harta uang emas bawaan Bujang Paman. Para prajurit Raja Aniayo juga memukuli Bujang hingga terluka, mengikat tangannya kemudian membuangnya ke hutan.
Bujang paman mengetahui bahwa Raja Anyayo adalah ayahnya. Dalam keadaan tangan terikat dan terluka parah, Bujang berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar memberinya kemudahan. Tidak lama kemudian muncul seekor harimau menghampirinya. Bujang ketakutan setengah mati. Anehnya harimau tersebut tidak menyerang Bujang, tapi justru menggigit tali pengikat tangannya hingga terlepas. Harimau itu juga menjilati luka-luka di tubuh Bujang. Keanehan terjadi, luka-luka di tubuhnya mendadak sembuh. Bujang juga merasa tubuhnya menjadi lebih kuat setelah dijilati oleh harimau. Bujang paman kemudian pulang ke Muaro Paneh menemui Putih Reno Ati. Bujang menceritakan kejadian yang menimpanya. Putih Reno Ali mempercayai kejujuran Bujang. Ia malah kembali memberikan modal berupa uang emas untuk digunakan Bujang berdagang. Setelah beristirahat 1-2 hari, Bujang kemudian kembali ke Solo untuk membeli barang-barang dagangan. Setibanya di Solo, kembali Raja Anyayo menghadangnya. Raja Anyayo merasa heran kenapa Bujang paman bisa kembali ke Solo dalam kondisi sehat walafiat. Para prajurit Raja Anyayo merampas uang emas milik Bujang, memukulinya, kemudian menjepit kedua kakinya menggunakan kayu. Mereka melemparkan Bujang ke tengah hutan. Dalam kondisi penuh luka, muncul kembali harimau yang pernah menolongnya. Si harimau menggunakan cakarnya untuk membuka ikatan tali di tangan Bujang, membelah kayu yang menjepit kakinya dan menjilati lukanya. Bujang merasa tubuhnya bertambah kuat setelah dijilati oleh harimau. Setelah merasa kuat, Bujang segera bergegas pulang ke Muaro Paneh ke rumah Putih Reno Ali. Setibanya di rumah Putih Reno Ali, ia terkejut karena Raja Anyayo beserta prajuritnya berada di rumah Putih Reno Ali. Raja Anyayo pun merasa terkejut melihat kedatangan Bujang. Ia merasa heran bagaimana Bujang masih sehat walafiat, padahal baru saja dipukuli oleh para prajuritnya. Segera Raja Anyayo memerintahkan para prajuritnya untuk memancing Bujang paman. Para prajuritnya segera menangkap Bujang untuk dipancung. Saat itulah Bujang berkata bahwa ia adalah anak Raja Anyayo. Wahai tuanku, bagaimana mungkin tuanku tega hendak membunuh hamba, padahal hamba adalah darah daging tuan sendiri, kata Bujang paman. Apa, jangan sembarangan kamu mengaku aku sebagai anakku, teriak Raja Anyayo marah. Hamba adalah putra dari Putih Bungsu, istri Paduka yang telah Paduka buang di tengah hutan, dan hamba tak akan melawan Paduka karena Paduka adalah ayah kandung hamba. Bujang menjelaskan. Raja Anyayo tetap tidak mengakui Bujang sebagai anaknya, walaupun dalam hatinya ia tahu bahwa Bujang memang anaknya. Ia kemudian menghantamkan pedang besar ke arah tubuh Bujang. Namun sangat mengherankan, pedang Raja Anyayo langsung patah ketika mengenai tubuh Bujang. Raja Anyayo kemudian mengambil tongkat manau, lantas memukulkan tongkat tersebut ke tubuh Bujang berkali-kali. Namun Bujang sama sekali tidak terluka. Mengetahui hal ini, Raja Anyayo makin marah. Ia kemudian mengambil pedang prajuritnya lalu menyerang Bujang secara membabi buta. Namun tubuh Bujang sama sekali tidak terluka. Bujang paman menjadi raja muda karena Raja Anyayo terus-menerus menyerangnya. Bujang akhirnya melakukan serangan balasan. Bujang paman menendang tubuh Raja Anyayo. Raja Anyayo terpental karena tendangan Bujang hingga pedangnya terlepas. Ternyata tendangan Bujang sangat keras sehingga mengakibatkan Raja Anyayo meninggal seketika. Para prajurit Raja Anyayo sangat terkejut melihat kematian raja mereka. Mereka segera bersujud di hadapan Bujang. Mereka memohon ampun agar Bujang tidak membunuh mereka. Bujang paman memaafkan mereka. Rakyat negari Koto Enam menyambut gembira terbunuhnya Raja Anyayo yang kejam dan sewenang-wenang. Setelah menguburkan jenazah Raja Anyayo, segenap rakyat akhirnya sepakat untuk mengangkat Bujang paman menjadi raja, menggantikan Raja Anyayo. Mereka memberikan gelar untuk Bujang dengan gelar Raja Mudo. Setelah menjadi raja, Bujang pun menjemput ibunya beserta Mande Rubia untuk bersama-sama tinggal di istana
Tak lama kemudian Raja Mudo menikahi putri Reno Ali yang selama ini telah banyak membantunya. Sejak saat itu rakyat negeri Koto Ano hidup dalam damai karena diperintah oleh Raja Mudo adil bijaksana. Asal usul Danau Maninjau. Legenda Bujang 9. Asal mula Danau Maninjau berkaitan erat dengan kisah cinta antara Giran dan Siti Rasani. Bagaimana kisah mereka? Legenda Bujang 9. Alkisah, Sumatera Barat terdapat sebuah gunung sangat tinggi. Masyarakat setempat menyebutnya Gunung Tinjau. Di kaki Gunung Tinjau terdapat sebuah perkampungan yang memiliki tanah subur. Penduduk setempat kebanyakan bermata pencaharian menjadi petani. Masyarakat hidup makmur karena hasil panen selalu melimpah. Di perkampungan tersebut tinggal 10 bersaudara dengan 9 orang laki-laki dan 1 perempuan. Mereka adalah Kukuban, Kudun, Bayu, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, Kacik, dan yang perempuan bernama Siti Rasani. Kukuban menjadi kepala keluarga setelah kedua orang tua mereka meninggal. Ke-10 bersaudara tersebut hidup bertetangga dengan keluarga Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki seorang anak laki-laki bernama Giran. Kedua keluarga tersebut biasa saling berkunjung. Suatu hari Datuk Limbatang pergi berkunjung ke rumah keluarga Kukuban. Ia mengajak anaknya yaitu Giran. Saat itulah Giran bertemu Siti Rasani, adik bungsu Kukuban. Nampak keduanya saling jatuh cinta. Dengan hati berdebar, Giran menyampaikan perasaan kepada Siti Rasani. Sudah lama merendam salasi, barulah kini mau mengambang. Sudah lama kupendam kasih, barulah kini bertemu pandang. Telah lama orang menekat membuat baju kebaya lebar. Sudah lama abang terpikat hendak bertemu, dada berdebar. Rupa elok, perangai pun cantik, hidupnya suka berbuat baik. Orang memuji hilir dan mudik, siapa melihat hati tertarik. Diksani, wajahmu cantik nan elok, perangai baik nan berhati lembut. Maukah engkau menjadi kekasih abang? Tanya Giran. Siti Rasani menyukai Giran dan ia membalasnya dengan sebuah pantun. Buah nangka dari seberang sedap sekali, dibuat sayur sudah lama ku nanti. Abang barulah kini dapat menegur. Jika roboh kota Malaka papan di Jawa, saya tegakkan. Jika sungguh Kanda berkata, badan dan nyawa saya serahkan. Semenjak saat itu keduanya menjalin kasih. Karena khawatir menimbulkan fitnah, keduanya kemudian berterus terang kepada keluarga masing-masing. Beruntung baik keluarga Datuk Limbatang maupun keluarga Kukuban menyetujui hubungan keduanya. Pertandingan adu ketangkasan tidak lama. Semenjak perkenalan Giran dengan Siti Rasani, penduduk desa mengadakan acara syukuran karena hasil panen melimpah. Syukuran diadakan dengan membuat adu ketangkasan pencak silat. Baik Kukuban maupun Giran mengikuti acara tersebut. Pada perlombaan tersebut Kukuban menunjukkan kehebatannya. Ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Tidak ada satupun lawan mampu mengimbangi Kukuban. Akhirnya sampailah pada pertandingan antara Kukuban melawan Giran. Pada awal pertandingan Kukuban dan Giran bertanding cukup sengit tapi juga seimbang. Tapi lama-kelamaan Kukuban mampu mendesak Giran hingga Giran terlihat sangat kewalahan. Melihat Giran terlihat sudah terdesak, Kukuban pun melayangkan tendangan pemungkas ke arah dada Giran. Karena serangan cepat tersebut, Giran tidak punya pilihan lain selain menangkis tendangan. Kukuban menggunakan tangannya. Aduh kakiku, teriak Kukuban sambil tertatih menjauhi Giran. Tangkisan tangan Giran cukup keras sehingga membuat Kukuban merasa kesakitan. Pertandingan pun dihentikan dengan Giran dinyatakan sebagai pemenang. Ternyata Kukuban tidak bisa menerima kekalahan. Ia merasa sakit hati terhadap Giran. Giran meminang Siti Rasani beberapa hari kemudian
Datuk Limbatang beserta istrinya mengunjungi rumah Kukuban bersaudara dengan tujuan melamar Siti Rasani untuk mereka giran. Semua kakak adik beradik menerima kedatangan Datuk Limbatang sekeluarga. Mereka menyetujui pernikahan Giran dengan Siti Rasani kecuali Kukuban. Ia memilih berdiam diri di dalam kamar. Aku tidak setuju Sani menikah dengan Giran. Tiba-tiba Kukuban berteriak, kemudian keluar dari dalam rumah. Kenapa Kukuban? Bukankah engkau menyetujui hubungan Sani dengan Giran? Tanya Datuk Limbatang. Giran adalah pemuda sombong. Dia sudah memalukanku di depan orang banyak pada pertandingan pencaksilat. Pokoknya aku tidak setuju. Kukuban berteriak. Baiklah, kalau begitu kami akan pulang. Datuk Limbatang sekeluarga kemudian pulang dengan tangan hampa. Hukum dilempar ke dalam kawah gunung. Giran dan Sani tentu saja merasa sangat sedih. Mereka berdua kesal dengan tingkah laku Kukuban. Mereka berdua memutuskan untuk bertemu diam-diam membicarakan masalah ini. Saat bertemu mereka berdua tidak banyak bicara karena bingung harus berbuat apa. Siti Rasani bangkit dari tempat duduknya karena bingung memikirkan hal ini. Namun kain sarungnya tersangkut pada duri pohon hingga robek melukai pahanya. Aduh, kain sarungku robek, teriak Sani. Wah, pahamu terkena duri. Duduklah adik, biar abang obati lukamu. Giran pun segera menolong dengan mengusapkan obat pada paha Sani. Kukuban beserta adik-adiknya keluar rumah mencari Sani yang lama tidak terlihat. Tiba-tiba mereka di hadapan Giran dan Kukuban. Mereka sangat kaget ketika melihat Giran tengah mengusap paha Sani. Giran, engkau memang pemuda tidak tahu sopan santun. Berani sekali engkau berbuat tidak senonoh pada adikku, teriak Kukuban marah. Jangan salah sangka, aku hendak mengobati kaki Sani. Giran menjelaskan. Betul kak, Giran sedang mengobati kakiku, ujar Sani. Tapi Kukuban berserta saudara-saudara tak mempedulikan jawaban Giran. Mereka kemudian menyeret keduanya untuk diadili secara adat. Kukuban beserta saudara-saudaranya menggiring Giran dan Sani ke kampung menuju ke ruang persidangan. Kukuban bersama ke-8 saudaranya dan beberapa warga lainnya memberi kesaksian bahwa mereka melihat sendiri perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Giran dan Sani. Meskipun Giran dan Sani telah melakukan pembelaan dan dibantu oleh Datuk Limbatang, namun persidangan memutuskan bahwa keduanya bersalah telah melanggar adat yang berlaku di kampung itu. Perbuatan mereka sangat memalukan dan membawa sial. Maka sebagai hukumannya keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau agar kampung tersebut terhindar dari malapetaka. Keduanya berteriak-teriak memohon ampun, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Dengan kedua mata terikat kain hitam, Giran dan Sani diperintahkan untuk melompat ke dalam kawah Gunung Tinjau. Giran mengadakan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Tuhan, jika kami memang bersalah, maka hancurkanlah tubuh kami di dalam kawah panas. Tetapi kami, jika tidak bersalah, maka letuskanlah Gunung Tinjau, kutuk saudara-saudara Sani menjadi ikan. Kemudian sudah pasrah dengan hukuman, ia akhirnya meloncat ke dalam kawah. Tuhan mengabulkan doa Giran. Sesaat setelah mereka berdua melompat, tiba-tiba gunung bergemuruh akhirnya meletus dengan dahsyat. Lahar panas mengalir menghancurkan desa di kaki gunung tersebut. Bekas letusan gunung yang sangat dahsyat tersebut menghasilkan cekungan luas. Kini cekungan tersebut dipenuhi air. Cekungan Gunung Tinjau menjadi sebuah danau. Ke-9 bersaudara Kukuban beserta adik-adiknya berubah menjadi ikan. Konon letusan Gunung Tinjau menyisakan kawah yang luas dan lambat laun terisi oleh air hujan dan menjadi danau. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Danau Maninjau. Sementara tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut diabadikan menjadi nama-nama di daerah sekitar Danau Maninjau seperti Tanjung Sani, Sikudun, Bayau, Koto Malintang, Koto Kace, Sigalampuang, Balok, Kukuban, dan Sungai Batang.
Danau Maninjau ini terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sekitar 140 km dari sebelah utara Kota Padang, 36 km dari Bukit Tinggi, 27 km dari Lubuk Basung, dengan luas sekitar kurang lebih 99 km dan kedalaman 495 meter, menjadikan Danau Maninjau sebagai danau 11 terluas di Indonesia dan terluas kedua di Sumatera Barat setelah Danau Singkara. Danau Maninjau merupakan sebuah kaldera yang terbentuk karena letusan gunung api strato-komposit yang berkembang di zona tektonik sistem sesar yang bernama Gunung Sitinjau. Demikianlah ceritanya.